Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan masih tetap semangat ya. Amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PKN. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Masih tentang wawancara seperti subtema sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang narasumber. Apa itu narasumber? Ada yang masih ingat? Narasumber itu bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Sekarang, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat, antara lain 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap wawancara yang baik terhadap narasumber. 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. 2. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minum saat wawancara. Yang kelima, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 6. Tidak menyela atau memotong pertanyaan narasumber saat menjawab pertanyaan. 7. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Berikut daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Berikut contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Misal di sini kita melakukan wawancara dengan tema penyu. Pertanyaan pertama contohnya, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Lalu narasumber menjawab. Selanjutnya bergantian, pertanyaan kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Seperti itu contohnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar mudah diarahkan untuk penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun.
Setelah melakukan wawancara, biasanya pewawancara men- akan membuat laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Selanjutnya, kita ke muatan PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memelihara hewan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Ayo sekarang buka buku pulpenanya. Silakan dibaca teks si putih. Sudah dibaca? Sekarang kita lanjut ya. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Berikut cara menjaga keseimbangan alam. Cara menjaga keseimbangan alam antara lain yang pertama tidak mengganggu hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Lalu, penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Jadi, yang dapat mengganggu keseimbangan alam yaitu pemburuan liar dan penebangan hutan secara liar. Rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tidak seimbang. Nah, rusaknya hutan ini karena tadi penebangan hutan secara liar oleh manusia. Selanjutnya kita ke melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga berwenang, yaitu pemerintah. Salah satunya dengan mendirikan suaka marga satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung jawab di Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.